وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ali mana Ali? Muhim, kira muhim. المسائل الابتكارية أو العملية الجامدة التي اشتهرت عند أهل العلم بسنة موافقتها للكتاب والسنة والإجماع وهي تعرف بالأصول. فمن خالف أصلا من الأصول التي اشتهرت موافقتها للكتاب والسنة والإجماع فقد خرج عن هدي السلف الصالح ونسب إلى غيره. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala Al-amru tsani, perkara yang kedua yang menjadi perbedaan antara ahlus sunnah dan ahlul bidah. Yang pertama telah kita jelaskan, pembeda yang sangat mendasar antara ahlus sunnah dan ahlul bidah itu adalah masdarut talaqi, sumber rujukan. Kalau al-sunnah itu sumber rujukannya adalah Al-Quran, sunnah, dan jama'atus salaf, fahmus salaf. Sedangkan selain al-sunnah maka mereka berbeda. Perbedaannya nanti macam-macam. Tapi ahli bidah semuanya tidak peduli dengan salaf, dengan pemahaman sahabat. Jadi itu merupakan perbedaan yang paling mendasar. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua itu penulis mengatakan al-amru tsani, perkara kedua yang di situ nanti kita bisa lihat mana ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah, timbangannya itu. Makanya kedua itu al-masail i'tiqadiyah awil amaliyatul jalilatu. Timbangan yang kedua itu adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan keyakinan atau yang berkaitan dengan amaliyah. Amaliyah itu fikih, ilmiah itu keyakinan, amaliyah itu fikih, yaitu ibadah. Al-jalilah, dan yang sangat nampak, yaitu sangat terang. Allati ushtihirat inda ahlil ilmi bisunnati, yang mana perkara-perkara itu terkenal di kalangan para ahlul ilmi, orang-orang ahlul ilmi yang berkecimpung dalam akidah. Muwafaqatuha lil kitabi wa sunnati wal ijma', yaitu masalah-masalah ini disepakati dalam Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Wa hiya tu'rafu bil usul, dan itu dinamakan dengan usul. Faman khalafa aslan minal usul, siapa yang menyelisihi satu usul dari usul-usul ahlu sunnah allati ushtuhirat muwafaqatuha lil kitabi wa sunnati wal ijma', yang mana usul itu sudah terkenal kesepakatannya dalam Al-Quran, sunnah, dan ijma', faqad kharaja an hadyi salafis salih, orang itu telah keluar dari petunjuk salafus salih. Wa nusiba ila ghairihim, dan orang itu dinisbatkan bukan kepada salaf, yaitu berarti dia itu ahlul bidah. Telah kita sebutkan sebelumnya, tapi saya ulang kembali pembahasannya, saya tambahkan beberapa masalah tentang pembagian agama. Masalah agama itu menjadi usul dan furu'. Pembagian agama atau pembahasan agama menjadi usul dan furu' itu memang kalau kita membaca kalam ucapan Syekhul Islam, demikian juga Imam Ibnu Qayyim, itu kayak goncang ucapan beliau itu. Terkadang Syekhul Islam itu mengingkari pembagian agama menjadi usul dan furu'. Tapi dalam banyak kesempatan Syekhul Islam itu membagi, ada dua masalah itu. Demikian juga Imam Ibnu Qayyim, sama juga sikap beliau itu. Ada beberapa kesempatan beliau itu mengingkari pembagian agama menjadi usul dan furu'. Bahkan beliau mengatakan itu perkara bid'ah. Pembagian usul dan furu' itu pembagian bid'ah, nggak pernah dikenal zaman salaf. Tapi dalam banyak kesempatan beliau menggunakan istilah usul dan furu' juga.
Nah, maka kita bahas sedikit sini. Terus pembagian usul dan furu' itu bagaimana? Pembagian agama menjadi usul dan furu'. Akan saya sebutkan beberapa ucapan Syekhul Islam dan Imam Al-Qayyim yang mana beliau mengingkari pembagian ini, dibagi menjadi usul dan furu'. Beliau itu mengingkari, tapi nanti prakteknya beliau itu menggunakan istilah seperti itu. Syekhul Islam mengatakan, saya bacakan ucapan beliau sedikit, saya potongkan. Beliau mengatakan, amma tafriqu baina naw'in wa tasmiyatuhu masailal usul. Pembedaan antara satu jenis masalah namanya dinamakan usul, wa baina naw'in akhar wa tasmiyatuhu masailal furu'. Dan ada masalah yang lain dinamakan dengan masalah furu'. Jadi ada usul dan furu'. Beliau mengatakan, wa fahadzal farqu laisa lahu aslun. Pembagian agama menjadi dua ini tidak ada asal usulnya. La anis sahabati, tidak dari sahabat, wala anit tabi'in, demikian juga dari tabi'in, lahum bi ihsan, wala a'immatul Islam, demikian juga para imam-imam Islam. Wa innama huwa ma'khudun anil mu'tazilati wa amsalihim min ahlil bidah. Pembagian usul dan furu' itu sumbernya dari Mu'tazilah. Sumbernya dari Mu'tazilah dan yang serupa dengannya dari kelompok ahlul bidah. Wa anhum talaqqahu min dzikrihi minal fuqaha'i fi kutubihim. Setelah itu dari asalnya itu Mu'tazilah, kemudian setelah itu nanti ulama-ulama fikih mengambil pendapat mereka, dicantumkan di kitab-kitab mereka. Wa huwa tafriqun mutanaqidun, dan pembagian ini pembagian yang rancu. Ini kata-kata beliau. Jadi dalam kesempatan beliau mengatakan ini perkara baru dalam agama. Panjang sekali ucapan beliau itu. Cuma saya potongkan di sini saja. Kemudian Imam Al-Qayyim beliau mengatakan juga, innahum qassamud dina ila masaila ilmiyatin wa amaliyatin. Mereka itu membagi agama itu menjadi dua masalah. Masalah ilmiah itu berkaitan dengan keyakinan. Amaliyah itu berkaitan dengan ibadah, perbuatan atau fikih. Wasammuha usulan wa furu'an, dan mereka menamakan ini dengan usul dan furu'. Yang berkaitan dengan ilmiah itu usul, yang berkaitan dengan amaliyah itu furu'. Wa qalu, dan mereka mengatakan al-haqqu fi masailil usuli wahidun. Yang benar dalam masalah usul itu cuma satu. Wa man khalafahu, siapa yang menyelisih satu masalah itu, fahuwa kafirun aw fasikun, maka dia kafir atau fasik. Wa amma masailul furu', sedangkan yang furu', falaisa lillahi ta'ala fiha hukmun muayyan. Allah tidak memiliki hukum yang pasti. Wala yatasawwar fihi al-khata', dan tidak ada yang menggambarkan itu salah. Wa kullu mujtahidin musibun, semua yang beristihad dalam masalah furu' semuanya benar. Li hukmillahi ta'ala alladhi huwa hukmuhu, dan semuanya sesuai dengan hukum Allah. Fahadha taqsim, beliau mengatakan pembagian ini yang modelnya seperti ini, law raja'a ila mujarradil istilah la yatamazzaz bihi ma sammuhu usulan mimma sammuhu furu'an. Jika memang cuma sekedar hanya penamaan saja, secara istilah mereka yaitu penamaan ini usul, ini furu', tanpa ada konsekuensinya, tidak ada konsekuensinya, maka tidak ada itu saja masalahnya, kata beliau. Membagi usul dan furu' tanpa membedakan konsekuensinya, itu saja masalah itu. Fa kaifa waqad wada'u alaihi ahkaman. Bagaimana kalau seandainya mereka itu membagi menjadi dua, usul furu' dan membangun konsekuensinya, hukumnya itu. Wa wada'uha bi uqulihim wa ara'ihim. Wa minha, contohnya misalkan beliau mengatakan di antara bangunan mereka itu, yaitu konsekuensi kaidah mereka itu, itsbatil furu'i bi akhbaril ahad dunal usul. Mereka mengatakan bahwa yaitu orang-orang yang menyimpang ini mengatakan penetapan furu' itu dengan dalil-dalil ahad, sedangkan usul nggak bisa. Dan yang lainnya itu, wa ghairi dzalika, demikian juga yang lainnya. Wa kullu taqsimin la yashhadu lahul kitabu wa sunnatu wa usulu syar'i bil i'tibar. Pembagian model seperti ini tidak pernah disaksikan dalam Al-Quran, sunnah, dan kaidah syariat. Fahuwa taqsimun batilun, beliau katakan pembagian ini batil, menjadi usul dan furu' itu batil. Yajibu ilgha'uhu, wajib dibuang pembagian seperti ini. Berarti kalau kita perhatikan di sini, maksudnya itu yang saya sebutkan bahwa
Syekhul Islam, demikian juga Imam Al-Qayyim, dalam banyak kesempatan beliau mengingkari pembagian agama menjadi usul dan furu'. Ini dan itu sudah saya sebutkan sebagiannya. Tapi dalam banyak kesempatan Syekhul Islam, demikian juga Imam Al-Qayyim itu pun menggunakan usul dan furu'. Bahkan bukan hanya beliau, imam-imam kita, Imam Ahmad karena kitab namanya Ushul Sunnah, dan yang lainnya banyak yang membagi ini usul, ini furu', usul dan furu'. Contohnya misalkan perkataan Syekhul Islam, beliau mengatakan mazala katsirun min a'immatit tawaifil fuqaha, senantiasa para fuqaha, imam-imam fikih, wa ahlul hadis, imam-imam ahlul hadis, wa sufiyah, demikian juga sufiyah, wa in kanu fi furu'i syari'ati muttabi'ina ba'dha a'immatil muslimin, walaupun dalam masalah furu'nya itu mereka mengikuti imam-imam kaum muslimin, mazhab, mengikuti mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan yang lainnya. Fa innahum yaqul, tapi mereka semuanya mengatakan, nahnu fil usul au fi sunnah ala mazhabi Imami Ahmad. Kami dalam masalah usul, walaupun kita berbeda masalah furu', tapi masalah usul kita itu ngikuti usulnya atau mazhabnya Imam Ahmad, yaitu apa? Akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau juga mengatakan dari Syekhul Islam, wal gharatu huna, intinya anna tariqatul Quran ja'at fi usuluddin wa furu'ihi. Metode Al-Quran itu datang untuk menjelaskan usul agama dan cabang agama. Fid dalail wal masail bi akmalil manahij, dengan metode yang terbaik. Di sini juga disebutkan, di sini di tahqiq, ini di catatan kaki itu, cuma nggak lengkap, saya bacakan yang lebih lengkap. Beliau mengatakan, kata Syekhul Islam di Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, itu disebutkan di catatan kaki, cuma dipotong sedikit, saya bacakan lebih lengkap sedikit. Syekhul Islam mengatakan, al-haqqu, yang benar, pendapat yang benar, annal jalila min kulli wahidin minas sinfaini, bahwa perkara yang besar, perkara yang jelas, perkara yang nampak dalam dua masalah ini, ilmi dan amali. Ilmi itu keyakinan, amal itu ibadah. Masailu usulin, itu dinamakan dengan masalah usul. Sesuatu yang nampak, baik dalam masalah akidah atau masalah fikih, masalah ritual ibadah, itu dinamakan dengan masalah usul. Wadaqiq masailu furu', sedangkan perkara yang dakik, yang tersembunyi, membutuhkan ijtihad, membutuhkan penelitian, itu dinamakan dengan masalah furu'. Fal ilmu bil wajibati kama banil islamil khams, maka ilmu tentang sesuatu kewajiban, rukun Islam, tentang bangunan Islam, rukun Islam yang 5. Wa tahrimul muharramatidz dhahiratil mutawatirati, dan pengharaman apa-apa yang Allah haramkan yang jelas sekali dan mutawatir. Kal ilmu bi annallaha ala kulli syai'in qadir, demikian juga ilmu bahwasanya Allah itu maha mampu terhadap segala sesuatu. Wa bi kulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui terhadap sesuatu. Wa annahu sami'un basir, dan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Wa annal Qur'an kalamullah, dan Al-Quran itu firman Allah. Wa nahwi dzalika minal qadaya dhahiratil mutawatirati, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang nampak dan mutawatir. Beliau mengatakan ini termasuk usul agama. Setelah itu beliau mengatakan wali hadza man jahada tilkal ahkamil ilmiyati al mujma' 'alaiha kafar. Siapa yang mengingkari hukum-hukum walaupun itu amaliyah. Amaliyah itu seperti fikih, wajibnya sholat dan yang lainnya itu, yang telah disepakati oleh para ulama, maka orang itu kafir. Kama anna man jahada hadhihi kafar, sebagaimana orang yang mengingkari masalah-masalah akidah yang disepakati oleh para ulama, dia pun kafir juga. Nah, jadi intinya di sini, intinya itu, nanti kalau kita baca mungkin masalah-masalah ini lebih detail lagi. Terkadang kita bingung karena ulama-ulama kita itu berbeda pandangan tentang pembagian usul dan furu'. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Maka kita katakan, kalau jadi kita katakan di sini maksudnya itu, kita intinya itu ringkasannya gini. Apa yang dimaksud dengan usul dan furu'? Nah, kita katakan seperti itu. Jadi kita tidak melihat pembagian usul dan furu'nya, tapi kita melihat kenyataannya. Apa maksudnya? Kalau maksudnya itu seperti orang-orang pergerakan,
Mereka membagi kayak usul dan furu', tapi istilah mereka itu lub dan qusur. Istilahnya mereka bikin istilah lagi, orang-orang pergerakan di kita ini. Mereka membagi ikhwan muslimin dan yang lainnya. Mereka membagi agama itu menjadi lub dan qusur. Lub itu inti, kayak buah itu intinya itu, dalamnya itu namanya lubnya itu. Sedangkan qusurnya itu kulitnya. Ya, jadi bagi seperti ini. Kemudian bukan masalah itunya yang kita maksud, konsekuensinya apa? Akhirnya mereka mengatakan yang lub itu tauhid hakimiyah. Kalau orang pergerakan kayak gini, yaitu apa? Kita itu harus menguasai pemerintahan. Kita harus menguasai tentang masalah hukum. Sampai akhirnya hukum itu hanya untuk Allah. Itu namanya tujuan, inti syariat kata mereka itu. Sedangkan yang lain itu cuma cabang atau kulitnya. Sehingga apa? Mereka biasa cukur jenggot. Walaupun mereka mengatakan wajib. Kenapa? Itu kan cuma kulit cukur jenggot itu. Demikian juga hatta walaupun mereka bikin partai harus menang dalam parlemen, itu tujuan, namanya intinya itu. Sedangkan sarananya semuanya itu cuma kulit, maka kulit itu bisa dibuang. Demikian juga apa? Suap. Ketika dulu pernah ramai masalah suap itu, apa kata mereka itu? Suap itu kan cuma cabang itu, cuma kulitnya itu. Yang penting kan kita pengen berdakwah lewat parlemen itu. Maka kalau seandainya pembagian model seperti ini, kita katakan ini menyimpang ini. Itu maka kita katakan apa? Apa yang dimaksud dengan usul dan apa yang dimaksud dengan furu'? Kalau orang-orang seperti imam mutakallimin, seperti ahlul kalam, orang-orang mutakallim seperti Imam Abul Huwaini al-Juwaini, Abul Ma'ali al-Juwaini, termasuk al-Juwaini, ulama besar mazhab Syafi'i, pembagian usul dan furu' kacau. Dan itu kebanyakan mutakallimin, orang-orang ahlul kalam seperti itu. Jadi mereka mengatakan usul itu apa? Usul itu masalah yang akal berdiri sendiri untuk menetapkan. Akal itu berdiri sendiri, itu namanya usul. Kalau yang furu' itu masalah di mana ditetapkan masalah itu dari akal dan nakal. Kalau nakal itu atau wahyu itu ikut dalam menetapkan, bergabung dengan akal, maka itu namanya masalah furu' kata mereka itu. Sedangkan masalah yang akal berdiri sendiri, maka itu dinamakan dengan usul. Kenapa? Karena bagi mereka itu mutakalimin, ahlul kalam itu akal itu lebih dominan daripada wahyu. Maka kita katakan apa? Berarti bahaya pembagian seperti ini. Demikian juga orang-orang Mu'tazilah nanti membagi usul. Usulnya ada 5 Mu'tazilah itu. Ada 5 itu. Selain itu berarti furu' semua itu. Demikian juga orang Asy'ariyah, mereka punya usul juga itu. Khawarij punya usul, Syiah punya usul itu. Maka kita katakan yang dimaksud dengan usul itu apa? Oleh itu apa? Syekhul Islam Ibnu Qayyim itu mengingkari pembagian usul dan furu' karena orang ahlul bidah memakai usul dan furu' tujuannya untuk menguatkan bid'ah mereka. Jadi paham ya? Paham tergambar maksudnya? Maka kita katakan apa? Kita dudukan di sini. Syekhul Islam juga memakai ini, ulama kita juga memakai usul dan furu'. Maka kita katakan usul dan furu' itu apa? Sehingga kemarin kita sudah sebutkan perbedaan antara usul dan furu' itu perbedaannya apa? Dan itu yang dipakai sama ulama-ulama kita. Pembagian usul sebagian keliru. Saya katakan keliru karena Syekhul Islam mengingkari. Yang mengatakan apa? Oh, usul itu masalah akidah, kalau furu' itu masalah fikih. Itu pembagian yang keliru. Kita ingkari juga kalau seperti ini pembagian. Kenapa? Karena kalau seandainya masalah fikih itu furu', al-massu alal khuffain itu masalah fikih. Mengusap sepatu itu masalah fikih. Tapi para ulama mengatakan siapa yang tidak menetapkan, tidak membolehkan mengusap sepatu, ahlul bidah dia itu. Ketika yang mengingkari dijuluki ahlul bidah, berarti bukan masalah furu'. Padahal masalah apa? Masalah fikih. Demikian juga masalah akidah. Masalah akidah pun ada juga yang khilaf juga itu. Oleh itu Syekhul Islam ketika saya sebutkan ucapan beliau, ketika beliau itu membicarakan pembagian usul dan furu', setelah itu ada yang mengatakan usul itu masalah akidah, furu' itu masalah fikih. Beliau mengatakan itu. Ini kata beliau itu. Fa in qala, jika ada orang yang mengatakan masailul usul hiya masailul i'tiqad, yang dinamakan dengan usul itu masalah akidah. Wa masailul furu' hiya masailul amal, kalau furu' itu yang berkaitan dengan amal. Maka beliau mengatakan, qila lahu, kita katakan untuk orang itu, fatanaza'an nasu fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hal ra'a rabbahu amla. Maka tanyakan kepada mereka itu, Nabi Muhammad itu melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj atau tidak? Kaum muslimin khilaf.
ulama salah berbeda pendapat gitu. Padahal itu masalah akidah. Demikian juga beliau mengatakan wa fi anna Utsman afdalu min Ali am Ali afdal. Demikian juga masalah mana yang lebih mulia antara Utsman dan Ali, masalah akidah, dan itu khilaf di antara para ulama ini. Wa fi katsirin min ma'anil Qur'an wa tashih ba'dul ahadits hiya minal masail al-i'tiqadiyatil amaliyah wala kaffara fiha bil ittifaq. Banyak perbedaan di antara ulama dalam masalah akidah, tapi tidak ada yang saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Kenapa? Karena itu masalah khilaf. Setelah itu beliau mengatakan wa wujubus sholati waz zakami wasiyam, wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, wa tahrimul fawahish, haramnya zina, wal khamri, haramnya khamr, hiya masail ilmiyah, masail amaliyah, itu termasuk masalah fikih. Itu masalah ritual itu loh, masalah amal masalah amal itu. Tapi belum mengatakan wal munkir laha yakfuru bil ittifaq. Siapa yang mengingkari tentang wajibnya sholat, haramnya khamr, orang itu kafir. Padahal itu masalah amal, bukan masalah keyakinan. Ya, jadi maksudnya di sini itu sebagian di antara kita itu ada yang membagi kalau usul itu masalah akidah, kalau furu itu masalah fikih. Maka kita katakan ya, pembagian itu nggak tepat. Maka sekarang kita dudukan di sini. Terus apa bedanya antara usul dan furu itu apa? Ya, bedanya antara usul dan furu itu apa? Maka kita katakan ada 3 perbedaan. Masalah usul dan furu itu ada 3 perbedaan. Yang pertama, kalau ini kemarin sudah kita sebutkan, benar nggak? Apa beda yang pertama? Saya. Antum yang paling lengkap sih tulisannya. Hilang wes. Ilmunya di kitab itu, kitabnya hilang ilmunya kan. Pertama itu bedanya antara usul dan furu itu dilihat dari dalilnya. Kalau yang usul itu adillatuha qat'iyah, sebuah masalah pembahasan yang dalilnya qat'i, ayatnya pasti, nggak ada penafsiran yang lain kecuali itu. Hadisnya mutawatir, sahih dengan kesepakatan para ulama. Yang ketiga ijma'. Kalau masalah itu ada 3 ini, dalilnya qat'iyah, maka itu dimasukkan oleh para ulama dalam bab usul. Sedangkan yang furu itu ada dalilnya, tapi apa? Ayatnya itu nggak pasti, sehingga apa? Ulama berbeda pendapat cara menafsirkan. Ya? Atau hadisnya, para ulama berbeda tentang thubutnya, sahih atau tidak. Kalaupun sahih, ulama berbeda lagi pemahamannya apa. Nah, itu namanya apa? Itu namanya dimasukkan dalam furu. Dan tidak ada ijma' di antara ulama dalam masalah itu, berarti itu masuk ke furu. Ya, paham ya? Yang pertama, jadi bedanya antara usul dan furu. Kalau usul itu masalah di mana dalilnya itu qat'i, pasti, jelas, tidak ada keraguan sama sekali itu. Maka itu nanti dimasukkan oleh para ulama dalam masalah usul, baik masalah fikih atau masalah akidah. Ya, tergambar ya, paham ya? Demikian juga masalah-masalah yang dalilnya dhanni dimasukkan ke dalam furu', masalah fikih ataupun masalah akidah. Contohnya misalkan masalah, jadi terkadang gini, masalah akidah itu ada yang furu', ada yang usul. Masalah fikih ada yang usul dan ada yang furu'. Tinggal apa? Tinggal kita lihat adilahnya itu qat'iyah atau tidak itu. Contohnya misalkan azab kubur. Azab kubur qat'i. Dalilnya dalam Al-Qur'an, dalam hadis mutawatir. Sehingga dimasukkan oleh para ulama akidah, azab kubur itu termasuk usul akidah Ahlus Sunnah. Jelas, azab kubur. Siapa yang mengingkari azab kubur, orang itu ahlul bidah. Tapi rincian dari azab kubur ini, walaupun masalah akidah. Contohnya, ketika orang itu dikubur, ditanam di kuburan itu, ditanya. Pertanyaan itu ditujukan kepada roh atau jasad. Khilaf di antara para ulama. Yang kedua, pertanyaan itu berapa? Apakah man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, atau 2 atau 3? Riwayat bermacam-macam. Ya, paham ya? Demikian juga nanti azab kubur dan nikmat kubur itu bagi roh atau jasad. Khilaf juga di antara para ulama. Demikian juga Nabi ditanya enggak? Man nabiyuka? Ya. Orang yang kecil ditanya enggak itu? Orang yang kecil itu, orang yang masih bayi ditanya enggak? Khilaf di antara para ulama. Demikian juga orang-orang yang nggak sampai syariat Nabi kepada mereka, khilaf di antara para ulama. Jadi
ada masalah usulnya, azab kubur. Rincian dari itu khilaf di antara para ulama. Paham ya? Isra dan Mi'raj itu sepakat dimasukkan dalam usul akidah Ahlussunnah. Siapa yang mengingkari Isra dan Mi'raj ahlul bidah dia itu. Tapi rincian Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad itu melihat wajah Allah enggak ketika Isra dan Mi'raj? Khilaf. Isra dan Mi'raj itu kejadian-kejadian banyak sekali di situ itu. Bagaimana perbedaan ulama dalam masalah itu? Banyak sekali khilaf di antara mereka itu. Walaupun apa? Itu masalah akidah. Demikian juga masalah fikih, ada yang usul wajibnya sholat, sepakat. Siapa yang mengatakan sholat gak wajib, kafir dia. Bukan masalah keluar dari Islam, Ahlussunnah, kafir orang itu. Tapi rincian sholatnya khilaf. Ada juga dalam masalah fikih seperti al-mashu al-khufain dimasukkan dalam bab akidah. Kenapa mengusap sepatu itu kok dimasukkan itu? Karena hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir sehingga nggak main-main masalah ini. Maka itu intinya itu pembagian antara usul dan furu' itu kita lihat dari adillahnya, dalilnya. Kalau qat'i maka itu dimasukkan oleh para ulama ke usul. Kemudian kalau dhanni dimasukkan ke furu', baik masalah fikih maupun akidah. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Masalah mukhalafahnya. Boleh nggak kita itu berbeda pendapat itu? Boleh nggak berbeda pendapat? Kalau masalah usul tidak boleh khilaf. Sehingga usul itu sudah tertutup pintu itu, tidak boleh ijtihad lagi itu, selesai. Ini kalau sudah masalah usul, yakini saja. Siapa yang berselisih, maka tidak boleh. Tidak boleh kita saling berselisih dalam masalah usul. Maka ijtihad tidak diakui dalam masalah usul, karena sepakat para ulama nggak ada khilaf itu. Tapi kalau masalah furu' itu masalah yang khilaf, sehingga biasa berbeda pendapat di antara ulama. Kemudian yang ketiga apa? Hukum orang yang menyelisih. Orang yang menyelisih usul, orang itu dikeluarkan dari Ahlussunnah. Tapi konsekuensi mengeluarkannya nanti ada kaidahnya. Di bab yang terakhir nanti kita bahas. Karena tidak semua orang yang mengamalkan amalan yang menyelisih usul itu langsung dikatakan ahlul bidah. Nanti ada konsekuensinya itu, ada iqamatul hujjah dan yang lainnya itu. Tetapi orang itu terancam dengan keluar dari Ahlussunnah itu. Tetapi kalau menyelisih furu' tidak. La inkara fi masail ijtihad, tidak boleh saling mengingkari, saling mencela, saling memboikot, saling menghajar, saling membid'ahkan di dalam masalah khilafiyah. Baik masalah akidah atau walaupun masalah akidah tidak boleh saling membid'ahkan. Jika memang itu masalah furu'. Tergambar, paham ya? Jadi paham ya? Maka itu ulama itu sudah biasa dalam penggunaan mereka itu ada namanya usul dan furu' itu biasa. Usul sunnah, usul i'tiqad ahlussunnah, usul ahlul hadis itu sudah biasa ulama itu mengatakan seperti itu. Dan nanti ulama-ulama itu mereka itu mencari semua masalah yang dimasukkan dalam usul itu apa saja. Akhirnya apa? Nanti ulama ngarang kitab-kitab akidah. Ngarang kitab akidah Imam Ahmad, Imam Al-Barbahari, Syarh Sunnah, demikian juga i'tiqad ahlul hadis itu, dan itu mengumpulkan apa saja yang masalah usul itu. Sehingga siapa yang menyelisih ini maka dia ahlul bidah. Maka itu Imam Ahmad itu dalam usul sunnah itu muqaddimahnya itu beliau mengatakan yaitu usul sunnah indana ini. Setelah itu beliau mengatakan dan siapa yang menyelisih ini dia ahlul bidah. Kenapa? Karena sudah dimasukkan dalam usul. Dan yang paling bagus itu kemarin saya sebutkan juga itu ulama yang paling bagus mengumpulkan usul. Sehingga yang masuk ke situ itu namanya usul. Siapa yang meyakini kitab itu maka dia Ahlussunnah. Itu kitab yang paling bagus lah, karena dia itu yang paling jami, yang paling lengkap mengumpulkan usul-usul Ahlussunnah itu. Itu adalah Aqidah Wasithiyah yang ditulis sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu paling bagus. Kenapa paling bagus? Karena paling lengkap. Bahkan beliau Syekhul Islam itu mengingatkan beberapa pembahasan yang bukan usul, diingatkan seperti tentang masalah antara Utsman dan Ali. Oleh itu kita nanti kalau ada waktu sedikit kita akan baca wasithiyah tapi poinnya saja. Yaitu yang merupakan usul itu ini supaya tergambar. Yaitu ulama itu sudah mengumpulkan itu. Kalau orang meyakini kitab ini, misalnya akidah saya seperti ini, maka dia itu Ahlussunnah, walaupun dalam masalah amalan, walaupun masalah yang lain itu berbeda. Ya, paham ya? Kenapa? Karena standar dia itu Ahlussunnah dan tidaknya itu usulnya. Jangan terkecoh dengan furuknya kita ini. Kebanyakan kita itu apa? Kita itu ribut di furuk. Kita lupa usulnya itu.
Masalah jenggot diributkan itu, tahlilan usul nggak itu? Ya, masalah kunut diributkan itu, kita lupa dengan usulnya apa gitu. Maka nanti kita bahas juga itu. Nanti kan kita bahas, tidak semua bid'ah itu mengeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Syekhul Islam nanti membagi bid'ah itu ada 3. Ada bid'ah mukaffirah, mengeluarkan dari Islam. Ada bid'ah ghalidhah, bid'ah yang parah, itu yang mengeluarkan dari Ahlussunnah, yang menyelisih usul. Ada bid'ah yang khafifah, bid'ah tapi tidak mengeluarkan orang itu dari Ahlussunnah. Kenapa? Karena tidak menyelisih usul. Paham ya? Maka itu apa? Penting bagi kita itu apa? Mengetahui mana usulnya itu yang mana ini. Kalau kita sudah paham usul, dalam praktek kita berbeda pendapat, biasa juga itu. Kenapa? Karena usulnya kita sama gitu. Ormasnya berbeda, casingnya berbeda, kita nggak peduli dengan itu. Yang penting apa? Akidah kita sama, usul kita sama. Nah, jadi seperti itu yang perlu kita pahami, itu usulnya. Itu sebagai patokan dia itu ahlus sunnah atau non ahlus sunnah, itu usulnya, bukan masalah casing. Nah, itu sering saya ingatkan itu, kemarin saya ingatkan lama itu. Tertipu kita itu kebanyakan mengatakan salafi dan bukan ahlus sunnah, dan bukan itu karena casingnya jenggot salafi. Ya kan? Yang penting apa, jenggotan hatta dikucir pun jenggotan salafi, yang penting itu. Orang nggak jenggotan bukan salafi kan gitu. Orang mabuk di jalan-jalan, oh bukan salafi dia itu. Ini bukan masalah salafi dan tidaknya, yang penting usulnya. Hatta dia pelacur saja itu, selama usulnya itu meyakini usul ahlus sunnah, dia ahlus sunnah wal jamaah, tapi pelaku dosa dan maksiat. Ya paham ya? Kenapa? Karena dosa tidak mengeluarkan dari ahlus sunnah, kecuali kalau dia itu tahlil sampai bab i'tiqad, meyakini haramnya apa yang Allah halalkan. Itu masalah keyakinan itu. Tapi kalau cuma casing itu, kita banyak tertipu di situ. Maka itu apa? Perhatikan di sini. Kita timbangan ahlus sunnah dan tidaknya, timbangan orang itu salafi dan tidaknya, itu timbangannya usul. Yang paling penting itu masdarut talaqi. Jika dia cinta kepada Al-Quran, cinta sunnah, cinta kepada sahabat, itu sudah ciri utama. Ini yang pertama kita lihat itu. Kemudian yang kedua, kita setelah itu timbang usul. Ini masalah-masalah amalan, masalah-masalah keyakinan. Kamu percaya masalah ini enggak? Percaya. Saya percaya masalah ini, percaya. Sudah, kamu ahlus sunnah itu. Kenapa? Karena kamu ya keyakinannya usulnya kayak sama dengan saya gitu loh. Ya, paham ya? Maka ini yang paling penting itu, mengetahui usul ahlus sunnah itu sangat penting, karena itu sebagai pembeda antara dia ahlus sunnah dengan bukan. Ada orang jenggotnya panjang 1 meter gitu. 1 meter enggak main-main. Jenggotnya 1 meter itu. Pakai jubah, pakai surban, wes kayak pakai celak semua dipakai itu. Sholatnya masya Allah, hafalan Qurannya luar biasa itu. Tapi mengatakan takdir enggak ada. Terus bagaimana hukumnya orang itu? Orang itu ahlul bidah. Kenapa ahlul bidah? Karena keyakinan takdir itu nggak ada. Ya, jadi nggak main-main itu. Atau orang yang pakar tafsir Quran itu, kayak yang di Solo itu, pakar tafsir itu, luar biasa itu. Dia meyakini orang kalau sudah masuk neraka nggak keluar selama-lamanya itu. Hatta orang mukmin yang punya dosa masuk neraka nggak bisa keluar, kita katakan ahlul bidah. Kenapa? Dia mengingkari syafaat. Karena itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, usul ini masalah usul nggak main-main itu. Ya terkembali ya, paham ya? Maka intinya itu kita usulnya. Kalau kita usulnya itu pas, maka dia itu Ahlussunnah. Siapa yang menyelisih satu usul Ahlussunnah, maka dia itu keluar dari Ahlussunnah. Begitu apa? Yang paling penting itu usul. Usul Ahlussunnah wal Jamaah. Dan nanti dari semua usul ini yang dikumpulkan sama Syekhul Islam, demikian juga Imam Ahmad dan yang lainnya itu semuanya itu nanti dipilih-pilih, ada yang paling masyhur. Dari semua usul ahlus sunnah itu nanti ada yang paling masyhur, dan yang paling masyhur itu yang menjadi ciri. Yang paling masyhur itu apa? Itu yang paling kuat sekali perbedaan antara ahlus sunnah dan ahlul bidah. Itu paling kuat sekali. Contohnya misalkan ini, nanti akan disebutkan di sini ada 10 misalkan. Yaitu usul ahlus sunnah itu ada 10. Siapa yang meyakini 10 ahlus sunnah dia itu? Yaitu maksudnya apa? Dari banyaknya usul diringkes lagi sama para ulama. Yaitu apa? Yang paling inti saja. Yaitu yang paling kuat perbedaannya antara ahlus sunnah dan ahlul bidah. Contohnya misalkan dalam masalah nama dan sifat Allah Ta'ala. Ada seorang ulama yang mengatakan siapa yang menetapkan 3 sifat Allah maka ahlus sunnah. Yaitu siapa itu? Sifatul ulu. Dia menetapkan ulullah maka dia ahlus sunnah. Kemudian yang kedua sifatul kalam, yang mengatakan Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk, ahlus sunnah dia itu. Karena perbedaannya dahsyat itu antara ahlus sunnah dan ahlul bidah itu. Kemudian yang ketiga berbicara tentang masalah ru'yatullah.
Allah itu bisa dilihat nggak nanti di surga itu? Siapa yang meyakini 3 ini, atau yang keempat tambah iman, karena iman itu kuat sekali perbedaannya itu. Siapa yang meyakini 4 ini, Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya itu apa? Dari usul yang banyak diringkas menjadi ulama, menjadi sedikit, diringkas lagi menjadi sedikit, sampai diringkas menjadi inti. Siapa yang meyakini itu, Ahlussunnah wis. Siapa yang tidak meyakini, maka dia ahlul bidah. Jadi maksudnya ini sebagai pembeda. Maka itu apa? Kita menimbang ini Ahlussunnah dan tidaknya itu kita punya timbangan. Timbangan kita jelas, yaitu timbangan kita apa? Usul manhaj salaf. Sehingga kita bisa mengeluarkan dari Ahlussunnah, kita bisa memasukkan ke Ahlussunnah karena kita punya timbangan. Jangan sampai apa? Kita itu nggak punya timbangan, tapi kita berani mengeluarkan orang dari Ahlussunnah. Dan itu nggak main-main itu. Ikhrajun nasi anis sunnati syadid. Mengeluarkan orang dari Ahlussunnah itu perkara yang besar, nggak main-main itu. Maka kita itu harus punya timbangan itu. Jadi itu sebagai acuan kita untuk menjadikan itu sifat Ahlussunnah atau tidaknya. Nuwasil, وسبب تعريف هذه الحكم بالأصول أن المسائل التي تعد أصولا دلت النصوص عليها دلالة واضحة بينة لا تكاد تخفى على المستهدين بالعلم بالسنة فالكتاب العزيز بينها بيانا شافيا والسنة النبوية استفادت منها واجمع عليها سلف الأمة. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa sababu ta'liqi hadzal hukmi bil usul. Sebab kenapa kita itu memberikan konsekuensi terhadap hukum usul ini. Siapa yang menyelisih satu usul, dia keluar dari Ahlussunnah itu. Ya. Nah, usul ini apa ini? Sekarang usul itu apa? Kenapa kok harus seperti itu? Konsekuensinya harus seperti itu. Itu masalah usul itu. Dia yang menjadi standar Ahlussunnah dan tidaknya itu masalah usul itu. Kenapa? Maka beliau mengatakan, annal masail allati tu'addu usulan. Masalah-masalah yang dimasukkan dianggap sebagai usul, apa itu? Dallatin nususu 'alaiha dilalatan wadihatan bayyinatan. Yaitu sebuah masalah yang nasnya itu jelas. Dalilnya itu, nasnya itu jelas sekali, jelas, terang benderang. La takadu takhfa 'alal mustaghilina bil ilmi wa sunnah. Yang mana masalah itu kayak nggak terluputkan bagi orang-orang yang sibuk dengan ilmu terhadap sunnah, terhadap akidah. Semua orang faham. Kenapa? Saking jelasnya dalilnya itu. Nah, berarti apa? Usul itu pertama dilihat dari dalilnya. Nasnya itu jelas atau tidak itu. Fal kitabul azizu bayyanaha bayanan syafiyan. Al-Quran yang mulia itu telah menjelaskan masalah itu dengan penjelasan yang cukup, terang, gamblang. Itu berarti apa? Masuk ke usul. Kenapa? Al-Quran itu jelas. Qul huwallahu ahad. Masalah keesaan Allah itu luar biasa, banyak sekali dalil yang menyebutkan masalah itu dengan bermacam-macam. Contohnya misalkan Allah di atas, berapa dalil lagi Allah menyebutkan Allah itu di atas. Banyak sekali dalilnya itu. Demikian juga Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Banyak sekali dalil yang menyebutkan masalah itu. Al-Quran banyak sekali itu. Terus mau apa lagi kalau itu nggak jelas? Terus apa lagi itu? Bagi kita katakan sebuah masalah di mana ayatnya jelas sekali menjelaskan itu, terang benderang, sampai dalam bermacam-macam ayat Allah jelaskan itu. Berarti itu masuk dalam usul. Wa sunnatun nabawiyyatu istafadat biha. Demikian juga al hadis Rasulullah yang istafadat. Istafadat itu banyak sekali jumlahnya itu. Kayak mutawatir. Walaupun sebagian ulama nanti ahlul hadis itu mengatakan mustafid. Mustafid itu nomor kedua. Jadi hadis itu dilihat dari penukilannya itu ada yang, jadi ada dua, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Yang ahad itu terbagi jadi 3, ya, terbagi jadi 3. Nah, itu pun khilaf di antara para ulama, apakah ada namanya mustafid atau tidak. Jadi mustafid itu apa? Hadis yang jumlahnya banyak, sampai terkadang ulama itu sampai mengumpulkan sahabat siapa saja meriwayatkan. Contohnya misalkan tentang masalah mas'al al-khufain, dikumpulkan sama para ulama, siapa sahabat yang meriwayatkan, itu lebih dari 30 lebih sahabat. Berarti kan nggak main-main itu. Berarti apa? Masyhur, sahabat terkenal, zaman tabi'in terkenal, tabi'in terkenal itu. Maka nanti dimasukkan dalam usul. Wa ajma'a 'alaiha salaful ummah. Demikian juga masalah itu sudah sepakati oleh salaful ummah, dan namanya ijma' telah kita sebutkan, ijma' mundhabit, ijma' yang diakui itu cuma ijma'nya salaf. Itu kata Syekhul Islam, yaitu ijma'nya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena setelah mereka itu perbedaan itu kuat sekali, dan
orang Islam itu tersebar kemana-mana itu, sehingga kita tidak bisa mengumpulkan semua ulama dunia dalam satu pendapat, nggak mungkin. Maka yang diakui itu cuma ijma'nya salaf. Wasil. Taqulu hadha musulidin yujibu an takuna min ahami umuriddin min umuriddin wa anna Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bayyana bayanan wadihan qati'an lil-udri idh hadha min a'zami ma balagha Rasul sallallahu alaihi wasallam al-balagha al-mubina wa bayyana lin-nasi wa huwa min a'zami ma aqamahu Allah hujjatan bi 'ala ibadihi. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala, faqaunuha min usuluddin. Masalah itu ketika dimasukkan dalam usuluddin, dimasukkan oleh para ulama dalam bab usul, yujibu an takuna min ahammi umuriddin, maka wajib perkara itu menjadi perkara yang paling penting dalam urusan agama. Itu merupakan perkara yang paling penting dalam urusan agama kita ini. Wa annallaha wa rasulahu qad bayyanaha bayanan wadihan qati'an lil udri. Dan Allah dan Rasulullah itu telah menjelaskan masalah itu, masalah usul, dengan penjelasan yang jelas, penjelasan yang memutuskan semua udzur, sehingga tidak ada udzur lagi itu. Idh hadza min a'zami ma ballaghahu Rasul al-balaghul mubin. Kenapa? Karena masalah ini merupakan masalah yang paling penting disampaikan oleh Rasulullah dengan penjelasan yang jelas. Wa bayyanahu linnas, dan Rasulullah telah menjelaskan kepada manusia. Wa huwa min a'zami ma aqamallahu al-hujjata 'ala ibadihi. Dan itu masalah-masalah usul itu merupakan masalah yang paling besar Allah tegakkan hujjah kepada hambanya, yaitu Allah jelaskan dengan dalil-dalil yang banyak sekali. Nah, berarti intinya masalah usul ini nanti beliau ada sedikit pembahasan sedikit tentang masalah udzur bil jahl. Bagaimana dengan orang yang ini usul, ada usul Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana dengan orang yang dia itu menyelisih usul karena bodoh, karena dia nggak tahu kalau itu usul. Dia itu nggak tahu karena itu usul, dan usul itu konsekuensinya siapa yang menyelisih usul bisa keluar dari Ahlussunnah. Bagaimana dengan udzur bil jahl itu? Maka ini akan saya bahas beberapa pembahasan. Yang pertama, jahl itu, bodoh itu ada dua. Berarti ini bodoh itu ada dua. Yang pertama jahlun bil hukmi, kemudian yang kedua jahlun bil akibah. Ini sering saya bahas juga. Bodoh itu ada dua, bodoh terhadap hukum, yang kedua bodoh terhadap akibatnya. Ada hukum, ada akibat. Contohnya misalkan ini, orang dia itu bodoh terhadap hukum, misalkan itu. Ada orang dia berzina, orang baru masuk Islam misalkan itu, atau seorang budak. Orang itu berzina, kemudian ketangkep. Ketika ditanya itu, kamu kenapa berzina itu? Kamu tahu nggak zina itu hukumnya haram itu? Akhirnya dia mengatakan, oh kalau saya dulu itu di agama saya sebelumnya itu, kalau sama-sama suka itu boleh itu. Misalkan orang mengatakan seperti itu, saya nggak tahu kalau zina itu hukumnya haram gitu. Pertanyaan, orang itu diazab nggak? Dijatuhkan hukuman nggak orang itu? Masuk zina nggak tahu hukumnya gitu? Orang itu dianggap nggak? Bodohnya dia itu dianggap nggak itu? Maka kita katakan orang itu udzurnya diakui. Kenapa diakui? Karena bodohnya itu terhadap hukum. Walaupun apa? Nanti terhadap hukum kita lihat masalah yang selanjutnya nanti akan kita bahas. Faham ya? Ini namanya apa? Orang bodoh terhadap hukum. Yang kedua, orang bodoh terhadap akibatnya. Contohnya misalkan ini, orang itu canda tentang agama. Akhirnya agama diolok-olok, dibuat candaan, seperti pelawak dan yang lainnya. Kalau dia melawak untuk urusan dunia, itu haram walaupun haram, tetapi nggak separah kalau orang itu bercanda urusan agama. Misalkan orang bercanda misalkan itu seperti apa itu yang pelawak itu, tapi yang dibuat barang candaan itu apa? Cadar misalkan sekarang ini, atau Al-Quran, atau hadis, atau yang penting agama, simbol agama dijadikan barang candaan itu. Dia itu tahu ini nggak boleh itu, tapi nggak tahu akibatnya itu. Akibatnya rupanya kalau saya bercanda itu kafir saya itu. Pertanyaan, terus bagaimana hukumnya? Orang itu dijatuhkan hukuman atau tidak itu? Maka kita katakan tetap jatuhi hukuman. Kenapa? Karena udzur terhadap akibat itu nggak bermanfaat. Faham tergambar ya? Oleh karena itu apa? Orang misalkan ini dalam masalah orang yang berhubungan intim dengan istrinya ketika Ramadan,
Dia datang ke Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu, celaka saya itu." Maka Rasulullah tanya, "Kenapa kamu mengatakan seperti itu?" "Ya Rasulullah, saya itu berhubungan intim sama istri saya di siang Ramadan." Nah, akhirnya Rasulullah tanya, "Kamu punya uang untuk bebaskan budak enggak ini?" "Enggak wahai Rasulullah." "Kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut enggak ini?" "Enggak wahai Rasulullah." "Kamu bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin enggak?" "Enggak." Pertanyaan di sini, orang itu dia itu enggak tahu akibatnya kalau berhubungan intim sama istrinya itu harus bayar denda. Itu akibatnya enggak tahu, tapi dia itu tahu hukumnya enggak boleh. Dari mana dia itu enggak boleh hukumnya itu? Karena dia mengatakan halaktu, celaka wahai saya Rasulullah itu. Dia tahu kalau berhubungan itu enggak boleh, tapi dia enggak tahu akibatnya. Maka jahal bil akibah, bodoh terhadap akibat itu tidak diakui. Misalkan gini, ada orang dia itu bodoh terhadap usul. Maka dilihat maksudnya bodoh terhadap usul itu apa? Kamu tahu nggak bahwasanya azab kubur itu ada? Yo, saya tahu, cuma saya itu nggak tahu akibatnya. Kalau saya itu mengingkari, saya itu bisa keluar dari al-sunnah itu. Maka kita katakan Anda keluar dari al-sunnah itu. Kenapa? Karena bodoh terhadap akibat, bukan bodoh terhadap hukum. Ya, tergambar, paham ya? Ini masalah yang pertama dulu. Jadi bodoh itu ada dua, bodoh terhadap hukum, bodoh terhadap akibat. Kemudian masalah yang berikutnya perlu saya ingatkan itu, bodoh terhadap hukum itu dilihat. Ada orang tiba-tiba berzina, ditanya, "Kamu kenapa zina?" "Saya nggak tahu zina itu hukumnya haram ini." "Kamu tinggal di negeri Indonesia, mayoritas muslim ini." "Ya zina itu boleh gitu, pendapat saya." "Maka kamu nggak bisa menghukum saya kan itu." Ada orang mencuri, "Kenapa kamu mencuri?" "Curi itu pendapat saya halal. Saya nggak tahu kalau hukumnya haram itu." Apakah setiap orang yang udzur terhadap, karena dia itu bodoh terhadap hukum itu diakui? Maka dilihat udzur bil jahl itu, udzur bil jahl itu biasanya masuk ke sini itu, bodoh terhadap hukum. Maka dilihat apakah memang mungkin dia itu bisa belajar atau tidak. Nah itu para ulama ketika membahas tentang orang yang mengingkari wajibnya sholat, wajibnya puasa, itu para ulama mengatakan hukum asalnya kafir. Tapi apa? Nanti para ulama itu merinci, dia itu tinggal di mana. Jika dia itu tinggal di tempat yang sangat jauh sekali, yang nggak mungkin syariat agama itu masuk ke sana itu, maka orang itu diberikan udzur sama para ulama. Faham ya? Walaupun apa? Masalah yang maklum minad-din bidharurah, jelas masalah usul. Dia itu masalah usul, cuma karena dia itu hidup lingkungan masyarakatnya itu memang seperti itu, maka orang itu diberikan udzur. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan untuk belajar. Tidak diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi fahami di sini, enggak setiap orang yang dia itu bodoh terhadap hukum langsung kita jatuhi hukuman. Kenapa? Karena mungkin enggak sampai ilmu kepada dia. Enggak sampai ilmu kepada dia, itu pun nanti dilihat. Apakah karena dia itu malas belajar atau dia itu enggak punya kesempatan itu. Enggak ada seorang yang mengajarkan dia tentang agama. Maka itu saya pernah diskusi sama Syekh Ali Hasan itu rahimahullah tentang masalah, saya pun sempat bingung itu. Bingungnya apa? Terhadap kebiasaan masyarakat kita yang ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah, tapi yang menjadi masalah itu kesyirikan yang terjadi. Sekarang masalah jadi masalah itu, bagaimana dengan sebuah kelompok di negeri kita ini yang mereka beranggapan ziarah kubur, minta sama kuburan wali itu sebagai mimbabi ta'zim kepada orang soleh. Karena mereka alasannya kan kayak gitu, kan kita menghormati orang soleh itu. Terus caranya bagaimana? Ya kita berdoa kepada mereka kan itu. Kita minta sama mereka itu mimbabi ta'zim, karena kita itu menghormati orang soleh itu. Pertanyaan, bagaimana dengan orang seperti ini? Itu nganggap baik, amalannya itu dianggap baik, dan tidak ada seorang pun yang mengajarkan bahwa itu syirik. Dia hidup dari kecil sampai tua, sampai meninggal seperti itu. Faham ya? Dan itu mayoritas negeri kita seperti itu. Pertanyaan, apakah dia itu udzurnya diakui atau tidak? Atau pertanyaan misalkan, orang itu diazab nggak nanti di hari kiamat itu? Saya tanya sama Syekh Ali Hasan diskusi masalah itu dulu ketika daurah di Surabaya itu, di Malang itu. Maka beliau mengatakan, saya tanya, diazab nggak orang itu? Maka beliau mengatakan diazab. Orang itu diancam untuk azab, tapi azab bukan karena kesyirikan, tetapi diazab karena diancam dengan azab karena dia itu melupakan ilmu. Demikian juga Pak, orang-orang yang di sekitarnya yang tahu sunnah nggak menyampaikan, tanggung jawab juga nanti di hari kiamat. Ya, kita tahu itu bid'ah, itu syirik, tapi kita nggak menyampaikan kepada orang-orang yang mengamalkan seperti itu. Berarti apa? Kita semuanya tanggung jawab nanti di hari kiamat. Kenapa?
Perhatikan ini, belum tentu orang yang berbuat kesyirikan itu tahu itu syirik. Mayoritas orang yang berbuat kesyirikan itu nganggap itu ibadah. Dan itu dinamakan apa? Itu dinamakan uzur yang sangat penting, sangat kuat terhadap perbuatan dia itu. Sampai apa? Kita patahkan hujahnya itu. Sampai kita patahkan bahwasanya apa? Ini itu nggak boleh gitu. Kalau mereka sudah mengatakan nggak boleh, ya saya yakin itu nggak boleh. Tapi saya masih mengamalkan. Kenapa? Saya malu di masyarakat kalau nggak mengamalkan kan. Dulu jadi tokohnya yang ngacak-ngacak itu, tiba-tiba saya tinggalkan. Muka saya mau tahu dari mana kan gitu. Berarti apa? Anda sudah meyakini masalah ini dan Anda masih mengamalkan itu. Berarti apa? Sudah tidak ada udzur lagi itu. Baru apa? Bisa dihukumi orang itu menjadi orang kafir. Ya, paham tergambar ya? Jadi maksudnya itu apa? Nggak main-main gitu itu terhadap udzur bil jahl. Panjang pembahasannya itu. Kenapa? Karena memang dalam beberapa kesempatan itu para ulama mengingkari udzur. Nggak ada namanya udzur bil jahl, tapi dalam banyak kesempatan itu ulama itu memberikan udzur. Maka itu apa? Intinya itu, jika ada orang dia itu nggak tahu hukum, tidak tahu hukum, maka kita lihat tidak tahu hukum itu kenapa itu? Apakah sebab belajar itu ada di tempat itu atau tidak? Jika memang asbab ilmi, sebab belajar itu nggak ada ustadznya yang ngajarkan, tidak ada dai yang di situ, Al-Quran nggak sampai kepada dia, demikian juga kita para ulama nggak sampai kepada dia, sampai pun dia nggak bisa baca dan yang lainnya itu, baca pun nggak paham juga gitu, ya, baca paham pun keliru juga pemahamannya itu, gimana lagi kan itu? Orang seperti ini, orang itu diberikan udzur. Tapi apa? Kita nggak membuka pintu lebar-lebar masalah udzur seperti ini. Ya, maka itu apa? Di dalam masalah iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu kan kita itu menegakkan hujjah kepada orang. Maka itu walaupun ini khilaf juga nanti di ulama-ulama seperti ulama Najdiyah itu, dakwah Najdiyah itu, nanti mereka membagi kalau kufurnya itu kekufuran, kesyirikan itu yang zahirah, maka tidak perlu iqamatul hujjah. Tetapi masalah ini pun perlu dibahas panjang lebar itu. Maksudnya gini, saya pengen sampaikan itu, jika ada orang dia berbuat kesyirikan atau mengingkari usul Ahlus Sunnah wal Jamaah secara terang-terangan itu, maka yang perlu kita lihat itu dia tinggal di mana dulu. Kalau dia tinggal di tempat yang jauh dari ilmu, maka kita memberikan udzur bagi dia. Tapi kalau dia tinggal di tempat yang ilmu itu nampak, Indonesia, apalagi Saudi Arabia, maka orang seperti ini harus kita dudukkan, harus kita iqamatul hujjah. Dan maksudnya apa? Kita memberikan udzur kebodohan manusia zaman sekarang itu lebih kuat daripada zamannya sahabat. Maksudnya apa? Zamannya Umar saja masih memberikan udzur. Kepada siapa? Ada seorang sahabat itu minum khamr. Ditangkap sama Umar bin Khattab, kemudian mau dicambuk. Rupanya sahabat itu mengatakan, "Wahai Umar, kenapa kamu hukum saya? Kan khamr itu gak diharamkan lagi itu, sudah dihapus hukum haramnya itu." Akhirnya ditanya sama Umar, "Kok bisa kamu mengatakan seperti itu? Kan Allah berfirman, dan itu ayat terakhir berbicara masalah khamr. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an takuna maitatan." Bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang muncrat karena sembelihan, au lahma khinzirin, atau daging babi. Dia mengatakan, "Umar, kalau kita baca ayat ini nggak ada namanya khamr." Ya kan? Khamr ada memang dalam ayat yang lain, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ya, tetapi ada ayat terakhir yang membicarakan masalah yang diharamkan itu, Allah cuma menyebutkan 3. Khamr nggak disebutkan. Maka pendapat saya itu khamr, haramnya khamr sudah dihapus. Coba kalau seandainya ada orang ngomong seperti itu, berarti apa? Dia itu memiliki hujah gitu. Bukan berarti dia itu mengharamkan khamr itu karena keinginan syahwatnya, bukan. Tetapi dia itu punya hujah. Maka Umar mengatakan, kalau seandainya kamu tidak keliru memahami ayat ini, saya cambuk kamu itu. Tapi karena dia itu keliru memahami, akhirnya dibebaskan sama Umar. Kenapa? Umar mengakui udzur bil jahlnya. Apalagi dia punya hujah gitu. Maka itu maksudnya apa? Terkadang ada orang yang keliru pendapatnya, apalagi masalah-masalah usul, apalagi masalah kesyirikan dan yang lainnya itu, orang itu harus kita dudukkan. Kenapa harus kita dudukkan? Terkadang dia punya hujah, keliru memahaminya itu. Oleh itu Syekhul Islam itu pernah debat sama Jahmiyah. Ini Jahmiyah itu yang sudah kafir nyata, Jahmiyah itu. Diskusi sama Syekhul Islam, dan yang iqamatul hujjah Syekhul Islam ini gak main-main itu.
Terakhir Syekhul Islam mengatakan itu, lo qultu qaulakum, jika saya mengatakan ucapan kalian, saya kafir. Karena saya tahu kafirnya kalian itu. Tapi kalian bagi saya tidak saya kafirkan. Kenapa kalian tidak saya kafirkan itu? Saya nggak berani mengkafirkan kalian itu. Karena kalian masih orang bodoh. Saya jelaskan berkali-kali nggak paham itu. Jadi sampai kayak apa lagi itu? Dan siapa yang menjelaskan? Syekhul Islam itu nggak sembarangan itu. Ya, paham ya? Jadi maksudnya ini masalah udzur bil jahl itu nggak main-main itu. Maka itu terkadang ini perlu difahami juga ini. Tentang masalah orang yang menyelisihi usul. Apakah langsung kita keluarkan dari Ahlussunnah? Nanti ada teorinya, ada kaidahnya itu. Ada kaidahnya itu. Dan yang perlu kita lihat juga itu terkadang itu satu kesalahan itu bisa dihapuskan dengan ribuan kebaikan. Contohnya misalkan Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi keliru dalam beberapa masalah akidah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga Imam Ibnu Qayyim itu keliru juga dalam masalah akidah dan parah akidahnya itu. Ya kan? Imam Nawawi jelas, beliau dalam kitabnya, beberapa kitab itu beliau akidahnya tafwid dalam masalah asma dan sifat. Walaupun tarjihnya Syekh Masyhur Hasan Salman itu ketika meliti tentang masalah Imam Nawawi itu, beliau mengatakan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dan yang lainnya itu, beliau mengatakan akidah tafwid itu menyerahkan makna kepada Allah Ta'ala, bukan kaifiyah. Kalau kaifiyah jelas nggak ada masalah itu, tapi makna lafaz. Contohnya misalkan Allah punya wajah, bagaimana wajah Allah? Wallahu alam, kembalikan saja kepada Allah Ta'ala itu. Imam Ahmad mengatakan mufawwidh itu syarrun minal jamiyah, itu lebih parah daripada jamiyah itu. Itu kenapa? Karena seakan-akan kita menuduh Allah berbicara dengan bahasa yang kita nggak pahami maknanya itu, kan nggak main-main itu. Tapi kata Syekh Masyhur itu dalam tahqiq terakhir ketika membahas masalah Imam Nawawi itu, beliau itu berpendapat seperti itu karena mengikuti penulis sebelumnya. Karena metodenya Imam Nawawi itu dalam Sahih Muslim itu kumpulkan semua syarah Sahih Muslim kemudian dirapikan sama beliau. Tapi kata Syekh Masyhur itu akhir pendapat beliau itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kata Syekh Masyhur setelah diteliti lama tentang Imam Nawawi itu. Demikian juga Ibnu Hajar. Sama juga Syekhul Islam Ibnu Qayyim salah dalam masalah kekalnya surga, enggak kekalnya neraka. Beliau mengatakan neraka enggak kekal. Dan Ibnu Qayyim itu membahas panjang lebar masalah ini tentang neraka itu enggak kekal itu dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kitab Hadil Arwah, dan beliau membawakan hujahnya Syekhul Islam, gurunya, tentang neraka itu enggak kekal. Banyak sekali hujahnya itu. Tetapi dalam kitab yang lain Syekhul Islam berbeda. Akhirnya apa? Terjadi perbedaan itu antara ucapan Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Hadil Arwah dengan kitab yang lain. Maka bagaimana para ulama menyikapi itu? Kenapa? Karena banyak ulama yang keras terhadap Syekhul Islam itu. Sampai akhirnya sebagian mengatakan Syekhul Islam ahlul bidah, disebabkan karena masalah ini. Masalah apa? Surga, neraka itu enggak kekal. Kalau mengatakan surga dan neraka enggak kekal, maka itu jamiyah. Itu jelas ini keluar dari Ahlussunnah itu. Jadi yang pertama mengatakan surga dan neraka enggak kekal itu jamiyah. Tapi kalau Syekhul Islam itu bukan surga dan neraka, surga kekal, tapi beliau itu mengatakan nerakanya, neraka itu tidak kekal. Kenapa? Karena rahmat Allah yang luas itu. Kalau rahmat Allah itu luas, Allah Maha Pengampun, masuk orang diazab selama-lamanya kan itu. Akhirnya apa? Nanti membahas ayat-ayat yang mengatakan tentang kekalnya neraka itu, dibahas sama beliau. Kemudian beliau membantah dengan banyak hujah. Tapi dalam kitab yang lain beliau mengatakan surga dan neraka itu kekal dan abadi. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Nuniyah beliau juga mengatakan surga dan neraka itu kekal dan abadi. Akhirnya apa? Ulama berbeda pendapat cara menyikapi ini. Kitabnya berbeda, kitab ini sama ini berbeda itu. Akhirnya banyak ulama yang mengatakan seperti Syekh Muqbil, demikian juga Syekh Albani dan yang lain mengatakan la'allahu yatub, semoga Syekhul Islam itu bertobat. Itu maksudnya apa? Semoga tulisan Syekhul Islam dan Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan surga dan neraka itu kekal dan abadi itu akhir tulisan beliau. Tapi untuk mengatakan akhir tulisan beliau pun nggak main-main, itu beratnya itu. Bahkan sebagian mengatakan lagi bahwasanya tulisan Imam Ibnu Qayyim itu Hadil Arwah itu sebelum ketemu sama Syekhul Islam, itu pun nggak tepat juga itu. Kenapa? Karena di situ Imam Ibnu Qayyim sedang menguatkan pendapat gurunya itu. Maka apa? Ada yang mengatakan wes pokoknya itu Syekhul Islam
kita nisbatkan Syekhul Islam itu termasuk ahlul bidah dalam masalah ini. Ada yang mengatakan kayak gitu. Ada juga yang mengatakan enggak, Syekhul Islam itu bertobat di akhir hayatnya. Ada yang mengatakan kalaupun Syekhul Islam itu memang pendapatnya seperti itu, maka namanya manusia tidak ada yang maksum. Sampai Syalbani itu, Masya Allah, Syalbani ketika membahas masalah Syekhul Islam itu, beliau mengatakan, saya ketika membahas masalah Syekhul Islam, kayak apa Syekhul Islam hebatnya dalam mengokohkan akidah salaf. Luar biasa Syekhul Islam itu. Imam Ibnu Qayyim kayak apa hebatnya beliau itu mengokohkan akidah salaf dan membantah ahlul bidah itu. Tapi dalam masalah ini beliau jatuh. Akhirnya Syalbani itu mengatakan, ketika saya membaca qaulnya Syekhul Islam dalam masalah ini, saya baru ingat terhadap ucapan Imam Malik, kullun nasi yu'khadhu qawluhu wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Semua orang itu ucapannya bisa ditolak, bisa diambil kecuali penghuni kubur. Yaitu siapa? Nabi Muhammad. Orang yang maksum cuma Rasulullah. Sehebat-hebatnya orang mesti dia akan jatuh gitu. Hatta Syekhul Islam. Kalau memang seandainya apa? Itu ucapan Syekhul Islam. Yang ngerinya itu maksudnya fahami. Bukan berarti kalau kita katakan di sini siapa yang menyelisih satu usul Ahlus Sunnah, dia keluar dari Ahlus Sunnah itu, langsung kita babat habis semuanya itu. Kenapa? Nanti ada kelompok namanya Haddadiyah. Ada kelompok namanya Haddadiyah muncul di Saudi Arabia. Dan kelompok ini membakar semua kitabnya Imam Nawawi dan membakar semua kitabnya Ibnu Hajar. Dibakar sama mereka, bahkan terang-terangan dibakar itu. Sampai akhirnya mereka ditangkap sama pemerintah Saudi Arabia itu. Kenapa? Kata mereka, siapa saja yang menyimpang satu masalah dari akidah Ahlussunnah, maka dia tidak boleh diambil ilmunya. Terus bagaimana? Kitabnya semuanya dibakar. Dan kelompok ini namanya Haddadiyah. Dan kelompok ini kata para ulama, ini menyusup ke hampir lini Salafi. Salafi banyak yang tersusupi dengan akidah ini. Akidah masalah ini yaitu apa? Kita itu terkadang tidak bisa namanya muwazanah. Walaupun pembahasan ini sudah azan belum? Masa Masya Allah. Nah, yaitu maksudnya apa? Terkadang kita itu, teman-teman kita itu nggak bisa muwazanah gitu. Muwazanah itu apa? Tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Terkadang ada orang berbuat dosa, parah dosanya itu, tapi kebaikannya samudra, sehingga apa? Tertutupi dengan kebaikan dia. Dan itu harus pahami. Maka itu apa? Kata Syekh Utsaimin mengatakan tidak ada orang yang gak salah. Semuanya punya salah, tapi orang mulia itu tertutupi dengan kebaikan dia. Sehingga maksudnya itu kita harus adil. Tidak mau gara-gara satu masalah keliru akhirnya kita sesatkan orang itu. Tidak, kita harus melihat banyak masalah itu. Bagaimana perjuangan ulama seperti Imam Nawawi, gak main-main Imam Nawawi itu. Ibnu Hajar al-Asqalani luar biasa kebaikan beliau itu. Walaupun mungkin dalam masalah akidah beliau itu beda sama Ahlus Sunnah itu dalam beberapa kitab, tapi kita itu harus menghormati. Kita bukan ta'assub buta kepada beliau sampai akhirnya kita ikuti akidah beliau dalam masalah nama dan sifat Allah Ta'ala, tapi tetap bukan berarti kita tutup mata itu, tetap itu salah, tapi bukan berarti kita sesatkan Imam Nawawi. Kenapa? Karena mungkin beliau punya kebaikan yang lain, atau mungkin beliau itu sudah taubat dari pendapat itu. Siapa yang tahu kan itu? Maksudnya apa? Ini tapi khusus bagi orang-orang yang punya banyak kebaikan, sekelas Imam Nawawi, sekelas Imam Ibnu Hajar, sekelas Syekhul Islam, sekelas Imam Ibnu Qayyim, maka kita itu harus lebih menghormati. Tetapi kalau orang-orang selain mereka yang tidak ada kebaikan untuk sunnah, tidak ada kebaikan untuk mengokohkan akidah Ahlussunnah itu, maka hukumnya nanti beda. Ya, paham ya maksudnya yang ingin saya sampaikan itu, paham ya? Jadi kalau yang berbicara masalah ini atau yang keliru versi kita itu adalah ulama besar, maka kita itu harus hati-hati. Jangan langsung kita sesatkan, kita keluarkan dari Rasulullah. Tidak. Kenapa? Kalau seandainya kita keluarkan dari Rasulullah, mungkin semua ulama keluar dari Rasulullah. Kenapa? Mungkin di antara mereka pun mesti ada akidah yang menyimpang gitu. Namanya manusia kan itu. Mungkin keliru dalam fatwa itu mungkin gitu. Ya sampai di sini aja, sampai di sini nanti kita lanjut. Ya sampai di sini aja. Wa akhiru da'wana, nanti kita lanjutkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.